Kami sudah kedatangan salah satu sosok pria yang sangat digemari, yang meskipun berada di belakang kalau di panggung ya, tapi sangat mencuri perhatian skena cewek-cewek skena ya, apalagi ya. Kita sudah kedatangan Putra Praramadhan. Hey, selamat malam Mozers. Berarti lahir sebelum Ramadan? Ya. Sebelum Ramadan dong. Benar tuh berarti. Kalau pra Imlek baru. Iya benar. Kalau pra event berarti sebelum event ya. Sebelum event. Wih, orang event banget. Pertanyaan pertama, seperti biasa pertama kita langsung menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang ringan aja ya. Ringan aja. Coba lu apa? By the way, gue gak apa-apa pakai masker. Gak apa-apa. Ini emang lagi pilek, bukan ya, gara-gara cuaca lagi kurang enak. Gara-gara pandemi. Enggak. Kan kita ini 2021. Iya. Sebelum masuk Burger Kill, sebelumnya dengerin Burger Kill gak? Dengerin. Intens? Enggak intens sih. Mulai dengerin Burger Kill tuh pas mereka mau rilis Beyond Coma ya. 2006. Tapi pas album Berkarat itu album pertama yang gue dengerin. Yang zaman di Sony itu ya berarti ya. Di Sony itu Berkarat tuh album pertamanya. Terus pas mulai Beyond Coma, karena kan itu album breakthrough banget tuh di scene metal Indonesia. Apalagi waktu itu ada sempat kasus yang ACC. Terus almarhum Ivan ya dipanggil. Jadi late 2000 lah berarti intens sama BK. Dengerin Burger Kill maksudnya. Berarti start di sebelum Beyond Coma itu berarti. Beyond Coma. Berkarat ya. Itu sakit jiwa ya berarti ya? Bukan dong, Beyond Coma mah. Sakit jiwa dua sisi. Dua sisi ya? Berkarat tuh berkarat 3 titik hitam. Iya, Berkarat. Kalau yang apa? Beyond Coma apa sih? Kalau yang itu tuh yang burung itu? Burung. Yang banyak burung itu si covernya bawahnya kayak Poison the Well itu. Itu Berkarat. Oh, itu Berkarat. Sony. Oh iya, itu dua sisi versi Sony sih. Bener. Ya. Jadi dua sisi kan ada dua covernya. Yang pertama tuh yang dua orang itu. Yang zaman dulu yang awalnya ya. Ya dua muka yang berhadapan terus didesain sama Sony, dua sisi itu dirilis lagi. Dirilis lagi, covernya beda, covernya kumbang apa gitu. Iya benar. Iya. Tapi pernah nyangka nggak sih? Pernah nyangka sih jadi sekarang bagian salah satu legenda. Jauh banget itu apa kejauhan kalau mau mikirin mah anjir, ngapain mikirin masuk BK, nggak mungkin itu mah kayaknya. Tapi nggak ada gitu kebayang dulu gitu kayaknya bisa nih gua sebelum masuk. Enggak. Kalau dulu masuk kebayang, ditanya kebayang nggak dulu masuk Killing Me, itu kebayang karena satu circle ya di Jakarta pertama, terus ya musiknya masih relate lah sama teman-teman lingkungan gitu. Jadi ya kebayang lah mungkin ya bisa lah ke situ. Tapi kalau ke BK wah kayak jauh banget. Itu yang sih kayaknya. Jauhan kayaknya. Sempat di Killing Me juga. Killing Me. Mulai jadi drummer profesional kayak jatuhnya pas Killing Me lah. Berarti itu sebelum Biarlah itu sebelum ya? Sesudah. Jadi gak lama Biarlah rilis. Biarlah yang itu. Biarlah tuh rilis 2009 apa 2010. Gue 2011-nya masuk. Lagi promo-promonya tuh masuknya. Tapi untuk pengenalan musik sendiri dulu gara-gara apa nih Putra? Dari awal. Dari awal ya. Awal banget. Kebetulan bokap main musik. Jadi di rumah ya vibe musiknya tuh tiap hari lah. Kental lah ya. Kental banget. Jadi emang gara-gara bokap main musik, dia main instrumen juga. By the way dia main gitar akustik klasik sama piano. Jadi dari kecil ya tiap pagi sebelum sekolah pasti dengerin papa main musik, sebelum dia kantor, terus pulang sekolah ya dia ngerjain project untuk kantornya gitu lah. Jadi dari awal pengenalannya dia pasti dari bokap. Ya. Terus dia juga ngajar di rumah, dia guru musik juga. Nah dari murid-muridnya itu ya kelihatan lah, maksudnya ternyata profesi bokap di luar ya kerjaan ya gitu, dia seorang musisi juga dan guru musik. Dari situ ya berjalan terus lah keinginan main musiknya gitu. Tapi kalau ada spesifik lagu gitu yang bikin nyantol banget, yang pertama kali bikin jatuh cinta sama musik, apaan ya? Tapi kebanyakan biasanya The Beatles itu. Lu apa dulu? Beatles lah. Gue hebat. Ya soalnya dari bokap biasanya udah pasti kayak gitu kan. Masih ingat dulu ada? Ya bokap tuh dengerinnya mostly jazz sih dulu, karena dia kan kontemporer jazz gitu mainnya. Tapi dengerin acid jazz juga, acid jazz tuh kayak Incognito, seperti itu. Mungkin awal-awal dengernya banyaknya Foreplay sih.
Foreplay-nya mikir kemana anjing? Enggak anjing. Enggak ada nama band jazz. Ada band enggak jazz. jazz sih dia. Acid gitu kali ya. Ya, Foreplay terus ya Level 42 terus siapa lagi ya? Artis solo gitu Aljero. Oke. Terus Cakakan. Terus ya gitu-gitulah. Berarti jazz kebanyakan ya. Kebanyakan jazz karena bokap main jazz. Terus tapi dia punya band rock dulu. Cuma dia nggak ngenalin spesifik sih. Oh, ada band drummer bule tuh misalnya bapak main musik kan dia ngelalinnya Led Zeppelin. Bokap nggak ngenalin itu sih, dia yang jazz. Gue kenal sama genre rock itu setelah ada anak les yang dia mainnya rock. Oke. Gue jadi ikutin dengerin. Waktu itu tahu nggak sih anak yang les itu dengerinnya apa? Ngasih dengernya. Ya zaman itu tuh kan gue mulai main drum kelas 3 SD. Adan. Kelas 3 Kita SD masih main tuh kelereng. main kelereng mah ikut juga tetap. Main kelereng mah tetap main. Cuma kelereng. ada kegiatan lain ya. Kegiatan lain. Jadi waktu itu early 2000 itu kan Indonesia lagi demamnya festival rock ya. Zaman itu lagi hebohnya Lox Lebor. Jadi yang naik tuh ya kayak Bumerang, Jamrut. Terus Jamrock dulu, terus Riff. Jadi awalnya dengerinnya Riff atau Gong 2000, God Bless, gitulah. Dengerin awal-awalnya itu musik rocknya gitu ya. Terus mulai denger band bulenya tuh pas Hybrid Theory-nya Linkin Park rilis tuh tahun 2000. 2001 ya. 2021 ya. Ya itu mulai dengar apa mancanegara lah. Tapi cuma Linkin Park doang sih waktu itu masih. Ini tuh dulu masih di Bontang. Enggak, itu di Aceh kan. Oh, di Aceh ya. Di Aceh. Di Aceh sampai tahun? Di Aceh tuh sampai 2004 awal kalau nggak salah. Kayak Januari gitulah, Januari apa Februari. Januari sih kayaknya, Januari. Dulu di Aceh referensi musik gitu? Dari toko kaset aja berarti? Toko kaset dong, record store pasti. Record store terus MTV lah ya. MTV udah pasti itu. Ya cuma 2 itu sih. Karena bokap juga jajan musik ya. Jadi dia emang anjir dia tiap minggu kayaknya ke toko kaset gitu ya. Beli kaset. Dia nggak vinyl sih, dia kaset. Prefernya kaset. Jadi di rumah tuh kaset banyak banget. Pas mulai zamannya VCD dan CD baru mulai berambah. Pindah ke situ ya, media. Gitu. Dulu ya pengenalannya dari situ sih. Recordnya dari situ. Lagu pertama yang diulik sebagai drummer apa? Ingat nggak? Ingat lah. Apa tuh? Sheila on Seven. Yang kita. Nanti kita putar lagunya. Dipilih. Itu kenapa gue pilih karena itu lagu yang gue bisa main drum pertama kali. Karena pas gue mulai main drum Sheila on Seven lagi naik. Kenapa dulu bokap kan gitar? Kenapa Putra sendiri malah jadi drum? Iya. Gue nggak suka lagi main. Sebenarnya yang pertama diajarin tuh piano. Sebenarnya piano, majornya piano, minornya dia gitar akustik. Pertama diajarin tuh piano, gue nggak suka main piano, terlalu cewek lah. Iya benar. Tapi benar sih. Pas zaman kita kecil kan nggak rock and roll. Iya kayaknya baik banget main piano. Kan baru sadar tuh kayak kesini. Iya ya kenapa dulu nggak belajar piano dulu? Kan itu dasar banget ya. Iya sebenarnya dasar. Tapi akhirnya belajar. Cuma ya pas berjalannya belajar piano itu. Gue bilang gak suka main piano, pengennya main drum. Ntar dulu kan drumnya juga belum ada, jadi belum beli drum. Belajar apa yang ada dulu. Ya udah akhirnya belajar piano biarpun tetap ogah-ogahan juga. Dan akhirnya dia dibawa drum ke rumah, punya drum, baru akhirnya belajar drum. Lu pernah belajar main piano pertama dicepret pakai lidi gitu gak sih? Enggak. Kan kalau di les-les gitu kan. Gue dulu ceritain siapa ya temen gue. Kalau Putra kenal. Gitu kan dicepret pakai rotan man kalau salah. Oh iya. Iya makanya makin gak mau tuh. Tapi emang gitu sih ada disiplinnya emang yang masih gue ingat nggak boleh nggak boleh ngangkat tangan yang di atas ini nggak boleh ke bawah harus sejajar gitu ya sejajar ya. Nggak boleh main piano gini kayak nggak boleh kayak ngetik keyboard lah harus mengangkatnya agak tinggi gitu. Tapi sekarang masih bisa main piano. Ya basic chord aja lah gue nggak yang. Ibu kita Kartini mah bisa lah ya. Teng do re mi fa sol. Itu masih ketemu lah ya. SMP lah itu masih ketemu lah. Meskipun lupa ya. Dari mana mulainya?
Masih bisa satu lagu tuh full tuh kalau Doremi itu. Doremi, Ibu Kita Kartini maksudnya. Tapi kalau untuk main drum ditonton sama orang pertama lagu apa? Masih ingat apa? Pertama kali ya. Kok nggak salah, anjir lupa lagi namanya. Manggung festival gitu. Band festival. Jadi waktu itu anak les bokap tuh dia punya band, latihannya di rumah juga. Nah pas mau ikut festival drummernya nggak ada, tapi itu bukan festival ya, mungkin kayak pensi sekolah gitu nggak? Nggak, festival tapi nggak lomba, hanya buat nampil. Namanya Parade band. Parade gitu. Ya drummernya nggak ada, gue ikut waktu itu. Gue lupa nama bandnya tapi judulnya gue ingat Kepala Dua. Itu band rock jadul gitu. Coba lu cari deh. Kepala Dua. Judul lagunya Kepala Dua. Nama bandnya gue lupa. Gak salah Gong 2000. Gong 2000. Bener gak? Ya, Gong 2000. Ya itu berarti. Satu lagi apa gitu lupa gue. Oh berarti ada lagu wajib, lagu pilihan gitu enggak? Kayaknya gitu. Kan zaman dulu gitu. Iya zaman dulu gitu bener. Lagu wajib, lagu pilihan apa? Biasanya lagu wajibnya teng det jeng jeng jet jeng jeng jet deng tak tak. Biasanya ini lagu wajibnya kayaknya nih Gong 2000 ya. Pasti ada juri kan, ada panitianya berarti yang seumuran agak tua-tua ya. Boomer. 4 SD lah tuh. Pas SD udah. Pertama ditonton ya ada penonton main drum, ada penonton yang 4 SD. Itu kelas di mana? 3 apa 4 SD? Masih di Jakarta. Masih di Aceh. Oh di Aceh. Lok Semawe waktu itu masih. Kecil banget gue. Ini kelas 4 ya. Di Aceh ya. Itu juga aneh banget anjir, anak SD ngapain main game. Itu tuh lagi zamannya PlayStation 1 kan. Harusnya main PS ya. Game aja itu. Ya, gara-gara bokap jadi main musik. Tapi itu teman bandnya seumuran semua atau enggak? Enggak lah. Atas semua. Temen bandnya ya anak SMA. Berarti paling kecil lo sendiri. Iya. Makanya jadi anak-anak SMA, anak SMP, ya anak-anak murid dia lah. Yang ikut parade band itu, festival mungkin ya. Itu gue paling kecil. Itu bokap lu nonton? Nonton. Nemenin lah ya. Nemenin lah. Dulu sebelum main ingat sticking anjing sticking. Enggak lah. Tertek gitu ya. Tapi gue di situ pertama kali nonton ada band lain lagi, jadi band metal lah. Maksudnya ternyata tuh musik nggak hanya jazz, nggak hanya rock, yang ya di Indonesia itu ternyata ada. Jadi metalnya tuh black metal. Black metal telak aja. Black metal yang corpse paint, pakai jubah. Lo bayangin aja gue anak kelas 4 SD terus ke festival terus nonton band black metal, anjing apaan ini? Corpse paint, jubah, bawa lilin-lilin gitu. Kalau nggak bawa apa sajen gitu kan? Kalau dulu gue anjing apa musik apaan ini? Ya sekarang aja baru intuit kan. Anjir dulu apaan, gila banget. Tapi dari kalau ngomongin Aceh dulu sekarang masih bisa seperti itu gak sih? Sekarang masih bisa sih. Cuma mungkin lebih ketat aja karena ada polusi apa sih namanya ya? Polusi. Syar'i gitu. Jadi mungkin crowdnya dipisah antara cewek dan cowok. Dulu tuh hijab tuh nggak terlalu wajib banget ya, karena nyokap dulu nggak pakai hijab pas stay di sana. Hijab tuh mulai wajib tuh kayaknya setelah tsunami mungkinnya 2004 akhirnya 2005 gitu lah. Mulai ada polisi syar'inya gitu. Dulu mah crowdnya mah masih nyampur. Tapi katanya kalau sekarang black metal gitu udah nggak ada kali ya di Aceh? Atau masih ada sih? Masih ada sih ingat gue. Yang korps itu masih ada. Yang dulu anak pang yang dibotakin tuh? Yang Device itu? Device itu Aceh kan? Aceh itu. Itu cewek kan ya? Cewek apa cowok deh? Cowok masa. Banyak nih dibotakin juga. Aceh. Yang pang itu. Ada kalau ada. Ya yang diburu tuh. Ya banyak. 2016. 2016an ya. Berarti pindah ke Jakarta. Ke Bontang dulu. Ke Bontang dulu. Bontang tahun 2004. Ya kan gue di sana di Aceh tuh 2004 awal Januari karena beresin masuk SMP kelas 1 kan 2003. 2003 semester 1 ujian beres. Nah, lanjut semester 2-nya pindah. Bontang. Sekeluarga tuh berarti pindah. Sekeluarga karena bokap udah duluan pindah ke Bontang 2003 itu. Jadi udah setahun duluan di sana. Karena udah emang dari perusahaan pupuk yang di Aceh. Udah mau bangkrut 2002 2003 itu. Dia udah mulai dipanggil ke perusahaan pupuk yang di Bontang. Trial gitu. Setahun tinggal di sana, ternyata oke ya dibawa sekeluarga akhirnya. 2004 gitulah ceritanya. Lo di Bontang band-bandan juga gak? Band-bandan, tapi mulai band-bandan itu enggak lama dik. Enggak lama pindah dik. Tapi awalnya tuh kegiatan musiknya tuh marching band. Anjir. Ya, jadi sekolah enggak marching bandnya tuh yang punya perusahaan pupuk yang tempat bokap kerja. Nama perusahaannya tuh Pupuk Altim. Nah, marching bandnya marching band Bontang Pupuk Altim. Jadi itu ya istilahnya gue melanjutkan tadi kan les juga di Aceh.
setelah Aceh itu kan sempat konflik ya. Jadi orang yang nggak punya KTP-nya tuh lahirnya nggak di Aceh, udah pasti nggak dapat KTP Aceh. Karena waktu konflik tuh di Aceh tuh KTP ada 2, KTP nasional Indonesia yang biru itu, satu lagi KTP Aceh. KTP Aceh tuh kayak buku nikah cuma 2 lapis doang, warna merah putih, gue masih ingat banget itu. Itu KTP kalau lo emang orang Aceh. Nah kalau nggak ada itu pas lagi di sweeping, lo bisa ya nggak tahu lah ya. Bisa gitu lah. Jadi kebetulan guru drum pertama gua tuh dia bukan orang Aceh. Jadi pas res 3 bulan pertama, setelah itu terjadi ya dia harus cabut. Gitu. Tapi lu sendiri punya itu KTP Aceh? Enggak lah, gua kan belum masih anak-anak. Nyokap gua gitu. Nah pas pindah ke Bontang ya karena nggak ada les-lesan ya gue ikut marching band itu jadi ikut edukasinya dari situ. Marching bandnya megang apa? Ya? Awalnya main yang pasti kan masuk percussion. Terus awal mula kadet ya semuanya sama, masih di pad, main di pad. Terus tahun gue masuk tuh marching bandnya tuh mau ikut kejuaraan nasional GPMB di Istora Senayan. Nah, karena ada satu player di section percussion yang simbal kosong, ya gue in charge di situ, masuk lah, gantiin. Megang simbal. Mulai masuk ke area senior tuh megang simbal, ikut sampai kejuaraan, gantiin yang nggak ada itu. Pulang dari kejuaraan baru gue main snare akhirnya. Kalau marching band tuh ada ininya nggak sih? Ada kayak apa ya? Not gitu nggak? Ya apanya gitu yang harus dipelajari gitu, atau kayak ini lagunya apalin partnya aja gitu gimana? Kalau section percussion pasti partnya ya nggak jauh dari, kalau battery itu maksudnya yang snare, queen tom gitu, cymbal sama bass drum. Notnya kan ya nggak ada nadanya ya, pasti satu aja. Cuma kan belajar baris berbarisnya ada. Oh iya benar. Terus apa ya, gue belajar banyak disiplin di situ sih, mungkin pas SMP kan mungkin anak-anak mulai bandel tuh, mulai liar. Gue agak direm karena ikut marching band mungkin, tapi tetap aja. Ya ada lah ya. Tetap aja ada liarnya. Terus diajarin dari satu member ke member lain tuh saling mengerti tuh ada juga. Gitu. Karena kan marching band kan lebih ke grup ya. Dan banyak lagi grupnya. Itunya sih belajar itu. Kalau yang bagian itu ngapain sih dia? Yang di color guard ya, ada yang bendera, ada yang rifle tuh yang itu berdasarkan sama kemampuan gitu. Enggak berdasarkan dengan beat kah atau emang berdasarkan sama beat? Oh. Dia kan bagian showmanshipnya marching band kan, karena yang bikin mungkin bagian yang indah-indah aja kali ya, selain ada ya visual lah, dia mungkin lebih ke visual ya. Tapi harus belajar main alat dulu nggak? Kalau color guard yang ya bendera sama rifle gitu enggak. Berapa orang sih biasanya personil marching band? Wah banyak tuh, ada 30 nyampe? Lebih lah. Ada 60-an mungkin nih. Berarti ke Jakarta waktu itu 60 orang? Iya. Banyak tuh. Rombongan ya? Rombongan. Pesawatnya aja 2 kloter pasti itu. Oh, belum 2 kloter. Apa 3 ya mungkin. Anjir banyak 60 orang ya, belum sama official. Iya, belum sama official segala macam. Banyak lah pasti. Banyak. Tapi balik lagi, kalau yang pertama bikin tertarik main drum lihat siapa dulu? Drummer bokap. Jadi dia bukan semenjak dia kerja di perusahaan pupuk yang di Loksema itu, dia kan punya band perusahaan ya, mainnya untuk acara kantor ya, acara kantor. Jadi ajak lah ikutin kalau dia ada perform untuk kantor. Dari situ sih. Setelah hari itu gue mau main belajar piano lagi karena anjir nih keren banget nih alat ini gitu. Si Om ini ya keren banget ya. Gak lihat bokap sendiri, lihat orang. Keren nih si Om ya main drumnya. Tak dung dung tes aja. Itu berisik di belakang, tapi keren gitu. Emang sih image drummer kan maco gitu kan ya, di belakang ya. Padahal di belakang. Padahal di belakang cuman mencolok juga ya. Iya benar. Catchy ya. Apalagi bentukannya kayak Putra gini ya. Siapa yang tidak melihat? Bentukannya kayak Bim Bim juga catchy kan? Iya, yang itu lagunya. Duk. Yang mana?
sayang yang sayang-sayangan. Oke deh, kalau gitu kita masuk dulu ke sesi pertama. Lagu pilihan dari Putra yang pertama Sheila on 7 dengan Kita. Ini selain jadi lagu pertama yang bisa main drum, ada sejarah lagi nggak tentang lagu ini? Itu doang sih. Itu lagu drum. Gue bisa main drum. Itu lagu pertama yang gue bisa dari awal sampai habis lah. Karena kan lagu itu sebenarnya basic ya drumnya. Dan awal cuma jek itu doang. Karena gue awal-awal main drum pasti kan basic dikasihnya. Jadi ya itu ya nyambung lah, relate lah. Some beat yang gue mainin dengan beat yang gue belajar di les tuh ya masih sama. Jadi ya bisa gue hafalin. 1 2 2 1 2 1. Tapi tahu sama Stefan dulu dari MTV atau beli kasetnya dulu? Dari MTV terus bokap beliin kaset. Karena waktu itu setelah zamannya ya rock itu dan Dewa dan Padi, ada satu band anak muda kan dulu kan. Iya benar. Seven pas ke permukaan dia yang band pop itu tapi muda fresh dari yang Dewa Padi, bukan jelek ya Dewa Padinya, cuma nih image-nya represent anak muda banget lah gitu. Modelnya Dian Sastro dulu kan. Ada yang dijadikan aku pacarmu tuh Dian Sastro jadi montir bro. Jadi montir aja. Belum terkenal, belum jadi kayak sekarang kan. Dulu jadi montir dulu. Jap ya, pacaran. Tapi emang ya sih. Lalu yang kedua dari God Bless dengan musisi. Kenapa milih lagu ini, Put? Lagu kedua dan ketiga tuh relate. Lagu ketiga gue pilih Funky Kopral yang Funkopat. Itu dua lagu itu ya, musisi sama musisi dari God Bless dan Funkopat dari Funkopral itu dua lagu yang bikin gue ikut festival. Bikin the best drum. Serius? Gue the best drum pertama kali ikut festival kelas 5 SD bawa dua lagu itu. Kelas 5? Kelas 5 the best drummer bro. Itu apa sih Indonesia apa sih Jakarta? Enggak lah, itu mah regional lah. Cuma ya itu yang bikin gue jadi anjir main drum tuh ternyata ada challenge-nya juga. Kan itu mungkin buat gue yang baru belajar 2-3 tahunan. Lagunya susah lah ya. Itu jadi challenge. Terus ternyata mungkin gue berhasil pas festival nge-serve ke jurinya dan dapat the best ya itu lumayan masuk ke ada spot lah di hati gue dua lagu itu. Itu the best drummer untuk semua kategori atau kategori under? Gak ada, cuma ada satu kategori. Berarti ngalahin yang mas-mas gitu abang-abangan. Iya makanya ngalahin abang-abangan bisa-bisanya anak kuliah SD anjir. Tapi pialanya masih ada? Masih ada di masih ada di rumah? Masih ada. Deng det. Bondan masih di situ, Onci Ungu masih di. Onci Ungu yang Funky Kopral dulu. Sebelum Ungu dia Funky Kopral dulu. Tapi pas Funky Kopral nge-blast, Onci mah udah di Ungu. Dulu keren Funky Kopral. Parah. Red Hot Pepper ya. Iya. Sekarang nggak tahu nggak ngikutin sih ya. Sekarang mereka baru rebranding lagi, baru ada lagi. Kemarin gue baru aja denger singlenya, tapi oke lah. Ada lahnya tapi. Ya, karena udah lama nggak dengerin. Gak apa-apa kalau jelek aja. Gue nggak masuk sama liriknya aja. Kalau musiknya masih masuk. Kalau liriknya bukan marketnya ya. Bukan market. Karena maksudnya gitu. Kalau kita ini musiknya bukan marketnya bukan kita nih ya. Kalau enggak ini musiknya nggak masuk. Kalau enggak ini musiknya segmented ya.